Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1737, satu pedang muncul, 10.000 pedang patah. Tidak ada limitnya, tidak pernah berakhir. Pedang tanpa batas, ternyata ini dia. Di hati Thomaskin, dia sangat bahagia dan senang sehingga dia tiba-tiba terbuka. Dia tahu betapa menakutkan pedang tanpa batas itu. Thomaskin dengan hati-hati mengayunkan pedangnya, hatinya seperti air yang tenang, pedang bergerak dengan hatinya, ilmu pedang terus berubah, suasana hatinya terus berubah, antara langit dan bumi. Tidak ada aku dan tidak ada dia, seperti hanya ada satu orang, yaitu satu pedang. Niat pedang Thomaskin menjadi semakin tenang. Pedang 1, pedang 2, pedang 3, sampai pedang 12. Dalam satu energi, Thomaskin secara langsung menghancurkan keberadaan 12 pedang, artinya, dia berevolusi dari satu pedang menjadi 12 pedang. Perubahan serta misteri di dalamnya membuat Thomaskin sangat tak tertandingi. Kenikmatan setiap pedang adalah perubahan. Setiap pedang dapat membuat seseorang merasakan momentum energi yang berubah dari satu ke lainnya. Satu pedang semakin baik dari satu pedang yang kuat. 12 bayangan pedang membuat Thomaskin lebih tenang dan berenergi. Pada saat itu, bahkan Rothman dan Lawrence penuh dengan keterkejutan. Pedang Thomaskin sangat menakutkan, akibat berkah dari 7 bintang jurang naga, kekuatannya semakin kuat. Bahkan itu tidak terbayangkan oleh Thomaskin sendiri, 12 pedang mungkin tidak terdengar banyak, tetapi sejak awal pedang, kekuatan pedang 2, pedang 3, dan ilmu pedang dilipat gandakan, dengan kata lain, kekuatannya semakin kuat dan kuat, satu pedang lebih kuat dari satu pedang, ini yang paling menakutkan. Yang mengejutkan Thomaskin adalah bahwa pedang tanpa batas belum mencapai akhir yang sebenarnya. Singkatnya, pedang tanpa batas masih memiliki banyak ruang untuk bergerak, pedang 13 bukanlah mustahil. Di hati Thomaskin penuh dengan ambisi, semangat juangnya seperti pelangi. Ilmu pedang ini benar-benar disesuaikan untuk dirinya sendiri. Dia menyadari 12 pedang dalam satu energi benar-benar mengejutkan. Apa yang tidak diketahui Thomaskin adalah bahwa butuh 10 tahun pedang Seinmura untuk mengeluarkan 12 pedang. Dan dia, dengan hanya satu cangkir teh, telah menyadari dari pedang 1 hingga pedang 12, ini hal yang terlalu luar biasa. Tetapi pedang Seinmura sudah tidak ada lagi, jadi hari ini Thomaskin hampir tak terkalahkan di pedang tanpa batas ini. Thomaskin memegang 7 bintang jurang naga di tangannya, dia memiliki semangat juang yang luar biasa, juga memiliki perasaan ingin dibandingkan dengan langit. Pedang tanpa batas terlalu kuat, juga perlu khawatir bahwa pedang ini akan ada akhirnya, karena fitur terhebatnya adalah yang tidak ada habisnya. Teknik pedang ini sangat kuat. Hati Rothman hancur, sekarang dia dan Lawrence sudah berada di akhir pertarungan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati, jadi mereka harus berusaha sekuat tenaga. Hanya ada satu pikiran di hati mereka, Thomaskin. Jika mereka dapat menerobos formasi pedang Seinmura, mereka mungkin memiliki harapan untuk keluar, jika tidak, mereka benar-benar akan terjebak di sini. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tidak boleh mati di sini. Wajah Lawrence muram dengan ketakutannya yang luar biasa. Diam. Apa menurutmu aku ingin mati di sini? Kita hanya punya satu harapan sekarang, itu adalah dia. Jika dia tidak bisa mematahkan formasi pedang Seinmura dengan pedangnya, itu benar-benar akan berakhir. Pikiran Rothman sama, berhati-hati, formasi pedang Seinmura sangat kuat, sangat sulit bagi mereka untuk bertahan sampai sekarang. Hati Thomaskin masih tenang, tatapan matanya juga tenang. Bentuk pedang Seinmura saat ini sama sekali tidak layak di matanya, karena dia sudah bisa melihat dengan jelas arti sebenarnya dari formasi pedang ini, hanya dengan menghancurkan pedang-pedang,
susunan pedang tidak akan menyerang dan patah, ini harus dihancurkan melalui susunan pedang tak terbatas. Faktanya, sejak formasi pedang Seinmura ini digunakan, pedang Seinmura telah meninggalkan kuncinya di sini, itu terserah dia apakah dia bisa memahaminya. Selama dia memahami 7 pedang, dia bisa menerobos formasi dan keluar. Thomaskin memahami 12 pedang dan mencapai kekuatan 12 pedang, jadi pasti tidak ada tekanan pada formasi pedang ini. 1 pedang muncul, 10.000 pedang patah. Hancurkan untukku. Thomaskin bangkit bagai angin berhembus, melompat ke langit, tampak bangga, meninggalkan suara pedang, dan melompat bebas. 7 bintang jurang naga, seperti naga langit, pedang semuanya patah, jatuh, berserakan di seluruh tanah. Bab 1738 semuanya mengikuti arahan dari Tuan Qin. Lawrence tercengang, apakah Thomas Qin terlalu kuat? Bukankah ini di depannya dirinya rapuh seperti selembar kertas? 7 bintang jurang naga, segera setelah cahaya dingin berlalu, semua pedang dipatahkan dengan kekuatan yang besar, pedang itu seperti naga, energi yang mendominasi nyata. Dalam sekejap, seolah-olah langit dan bumi berubah warna. Aula tertiup angin, formasi pedang Seinmura runtuh dalam sekejap, semua pedang jatuh ke tanah, suara dentangan berlanjut satu demi satu. Thomaskin berdiri dengan bangga, pedangnya mengarah ke langit, jenis dominasi ini mencekik Lawrence. Rothman sedikit menyipitkan matanya, jantungnya berdetak terus-menerus, akhirnya dia tidak sia-sia. Ketika Thomaskin mematahkan formasi pedang, itu sama saja dengan menyelamatkan mereka berdua. Kekuatan Rothman juga sangat kuat, namun dia tidak punya pilihan selain mematahkan formasi. Sekarang menghadapi kuatnya Thomaskin, kedua kubu menjadi semakin tegang. Kedua orang Atlantis itu telah hilang, tetapi mereka masih di sana. Negara Huaxia dan Tahta Suci juga berselisih. Saat ini kekhawatiran Rothman masih ada. Formasi pedang Seinmura tidak membunuhmu, maka aku akan mengirimmu ke langit bahagia. Thomaskin tidak memiliki belas kasihan untuk dua imam besar Tahta Suci ini, mereka dapat berdiri di posisi ini dan tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang telah terbunuh. Kematian, ayak untuk kejahatan. Sangat mudah untuk membunuh kami. Tetapi jika kamu berurusan dengan orang-orang Atlantis sendirian, apakah kamu memiliki kepastian yang mutlak? Kami dapat menjadi pionmu dan berurusan dengan orang-orang Atlantis untuk orang-orangmu hanya untuk bertahan hidup, bagaimana menurutmu? Rothman berkata dengan nada rendah. Lagi pula, tujuan kita sama, hanya dengan menghancurkan Atlantis. Peradaban manusia dapat berlanjut dan diteruskan. Keberadaan mereka selalu merumitkan peradaban manusia, kamu juga harus sangat berhati-hati. Mereka adalah musuh kita bersama, dan musuh yang sama adalah yang paling penting sekarang. Rothman berkata berturut-turut bahwa terlalu sederhana bagi Thomaskin untuk membunuh mereka sekarang, stamina mereka telah habis, jadi mereka tidak dapat bertarung lagi, bahkan dalam keadaan puncak. Jika Rothman berurusan dengan Thomaskin, tidak akan ada kepastian mutlak, karena Thomaskin barusan terlalu kuat. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia akan bisa bernapas di bawah pedangnya? Oleh karena itu, hanya jika Rothman memperjelas posisinya dan menjadi pion bagi Thomaskin, barulah dia dapat memperoleh secercah kehidupan. Ada benarnya apa yang dikatakan, jika aku membunuhmu, sepertinya tidak ada yang akan menjadi anjing bagiku, jadi aku akan menahan kalian berdua untuk saat ini. Garis yang sama belum tentu sama, karena tujuanmu adalah tidak hanya untuk membunuh orang-orang Atlantis, bukankah kamu juga ingin mendapatkan totem hari kiamat? Setiap orang adalah rubah selama ribuan tahun, permainan apa yang ingin kamu lakukan denganku? Thomaskin berkata sambil mencibir, tujuan kedua orang ini jelas. Mereka berdua memiliki ide yang sama, tetapi mereka belum menemukan totem hari kiamat. Tahta suci bukanlah hal yang baik. Hanya karena sekarang, Thomaskin membutuhkan dua anjing untuk menemukan jalannya. Wajah Rothman dan Lawrence tidak enak dilihat, mereka berada di barat,
mereka adalah imam besar yang dihormati, tetapi sekarang mereka dibeli oleh Thomaskin, dan hanya ini kesempatan mereka untuk bertahan hidup sekarang, mengikuti Thomaskin seperti seekor anjing. Rothman menelan kekesalannya dengan senyum canggung. Semuanya mengikuti arahan dari Tuan Qin. Kalian berdua sangat bijak, ayo pergi, jika mencoba melarikan diri, aku akan menangkapmu, Iu adalah jalan buntu. Hahaha. Thomaskin berkata sambil tersenyum, mengambil 2 jarum perak langsung ke tubuh kedua orang Iu. Wajah Rothman dan Lawrence berubah drastis. Hanya aku yang bisa memecahkan 2 jarum perak ini. Jika kamu tidak patuh, maka aku tidak bisa mengendalikannya. Tentu saja, jika kamu patuh, bukan tidak mungkin membiarkan nyawa seekor anjing sepertimu. Kata-kata Thomaskin membuat kedua Rothman sangat marah, tetapi mereka tidak berani terlalu gembira, sehingga mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelannya di perut. Seperti apa yang Tuan Qin katakan, tujuan kita hanya satu, untuk membunuh orang Atlantis dan berkontribusi bagi kelangsungan peradaban manusia. Inilah yang harus kita lakukan untuk generasi yang akan datang. Kita wajib melanjutkan proyek, Lawrence berkata sambil tersenyum. Saat ini, orang ini mengambil keuntungan, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah sama sekali. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.